Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia adalah makhluk yang mulia. Laqad karamna bani Adam. Sungguh kami memuliakan anak cucu Adam. Jadi manusia ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini indrawiyah untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar, untuk bisa merasakan. Kemudian akliyah untuk bisa berfikir, kemudian afidah untuk ma'rifatullah. Allah berikan hati ini untuk mengenal kepada Allah. Indrawiyah dan akliyah, hadirin rahimakumullah, ini merupakan bagian-bagian daripada organ-organ tubuh kita untuk bisa ma'rifatullah, untuk mengenal kepada Allah. Allah SWT ciptakan mata. Bagi orang yang beriman, mata bukan hanya sekedar bisa melihat. Mata bukan hanya sekedar berfungsi untuk melihat benda-benda, untuk melihat sesuatu yang konkret. Tapi orang yang beriman, mata dapat membuat dirinya ini bisa melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya di seluruh penjuru, di mana saja. Wa fi anfusihim, dan apa yang ada di dalam diri-diri mereka. Ini penting hadirin rahimakumullah untuk memahami perkara ini. Allah SWT juga ciptakan berbagai macam makhluk untuk kita baca. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Apa yang Allah jadikan di langit dan di bumi, la ayatin liqaumin yattaqun, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pemirsa rahimakumullah, kami ingin mengajak pemirsa untuk melihat salah satu ciptaan Allah yang bernama kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini adalah makhluk ciptaan Allah yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Kenapa saya mengambil kupu-kupu ini sebagai iktibar, sebagai pelajaran? Hadirin rahimakumullah, manusia pun mengalami fase-fase kehidupan dari alam ruh, dari alam ruh ke alam rahim, ke alam bumi, ke alam barzah, dan besok akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Maka pemirsa rahimakumullah, kupu-kupu terbentuk, kalau kita lihat perkembangannya dari telur, ya. Telur ini kemudian menetas dari telur ini menetas seekor ulat. Nah, seekor ulat ini makanannya apa? Daun, ya. Dan pergerakannya hanya sekitar itu saja, sekitar tumbuh-tumbuhan itu saja. Kalau memang dia berada di sekitar tumbuhan, atau kalau memang dia berada di sekitar padang ilalang, hanya di sana-sana saja. Tidak mungkin kupu-kupu itu bisa menyeberangi lautan. Tidak mungkin ulat itu bisa menyeberangi sungai, bisa menyeberangi lautan, bisa pergi ke sana kemari. Karena dia adalah seekor ulat, ya, seekor ulat. Jadi dia makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Maka pemirsa rahimakumullah, seekor ulat tadi, ya, dia bergerak, dia hidup, dia makan. Maka Allah SWT menunjukkan kepada kita, maka Allah mengubah seekor ulat tadi itu menjadi kepompong. Di mana kepompong itu dia berada di dalam lapisan yang kuat, yang bagus, yang Allah bungkus. Ini luar biasa, ya. Kalau manusia, hadirin rahimakumullah, mungkin kita ini dibungkus dengan kain kapan. Nah, anggaplah seperti itu, ya.
Karena seekor ulat dalam kepompong itu adalah berada di alam gaib, tidak tahu apa yang dilakukan oleh seekor ulat yang sedang berada di dalam kepompong. Maka dengan kehendak Allah SWT, Allah berikan rezeki kepada kepompong, kepada seekor ulat yang berubah wujud di dalam kepompong itu, yang dilapisi dengan lapis yang tebal, dan secara gaib ulat yang berada di dalam kepompong yang menjadi kepompong itu tidak bergerak, seolah-olah mati, tidak mempunyai pergerakan. Justru kepompong itu tergantung, ya, tergantung kepompong, tidak bergerak namun tergantung. Bahkan kalau kita pegang pun tidak bisa apa-apa kepompong. Nah, hadirin rahimakumullah, manusia hadir dari alam ruh ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian ke alam barzah. Kita pun dibungkus oleh kain kapan, seolah-olah nampak kita ini mati, namun di sana ada alam gaib, alam yang tidak bisa kita lihat, alam yang tidak bisa dilihat secara indrawiyah, bahkan secara akliyah pun tidak mampu menembus akan apa yang sedang terjadi di alam barzah. Sebagaimana kita melihat kepompong seekor ulat yang sedang berada di alam kepompong itu, maka kita tidak bisa melihat sedang apa si ulat dalam kepompong itu. Maka hadirin rahimakumullah, kupu-kupu pun keluar dari kepompong yang tadi dilapisi dengan lapisan yang tebal. Masya Allah, kupu-kupu bukan keluar menjadi ulat, ya. Yang tadi ulat di dalam kepompong, yang keluar justru kupu-kupu. Yang tadi mungkin warnanya hijau, warnanya hitam, namun setelah keluar menjadi kupu-kupu, mempunyai sayap. Ulat tidak mempunyai sayap, namun kupu-kupu mempunyai sayap. Masya Allah. Bahkan diberikan sayap yang besar, yang tadinya tidak bisa kesana kemari, yang tadinya tidak bisa menyeberangi sungai, yang tidak bisa menyeberangi bahkan lautan, tidak bisa menyeberangi jalan, keluar dari kepompong, kupu-kupu telah mempunyai sayap yang indah. Masya Allah. Bahkan kupu-kupu pun sekarang bisa terbang. Tadi ulat tidak bisa terbang, sekarang kupu-kupu dengan sayapnya bisa terbang. Kemudian Allah rubah makanannya, yang tadi ulat hanya makan dedaunan, tapi sekarang kupu-kupu telah bisa terbang dengan terbang yang indah. Kemudian diberikan makanan daripada nektar atau sari atau madu dari bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang harum. Ya, sari-sari madu daripada bunga-bunga daripada tumbuh-tumbuhan. Ini luar biasa. Maka hadirin rahimakumullah, ini perlu menjadi iktibar bagi kita ini untuk mengambil pelajaran, supaya kita memahami, meyakini bahwa manusia ini besok setelah di alam barzah tergantung dengan amal-amal kita. Kita akan setelah dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar, di surga nanti, kita mau kemana saja bisa, ya. Mau terbang ke sana kemari pun bisa. Apa yang kita inginkan, makanan-makanan, buah-buahan yang indah, yang enak, pemandangan yang indah pun Allah akan berikan kepada kita. Maka pemirsa rahimakumullah, kita belajar dari kupu-kupu, dari ulat yang hanya sekedar memakan daun. Setelah menjadi kupu-kupu, Allah berikan makanan sari daripada sari bunga, madu-madu yang ada di bunga-bunga tumbuh-tumbuhan. Bahkan dia bisa terbang ke sana kemari dengan indah, kemana saja dia bisa terbang dengan leluasa, dan dia akan hinggap daripada, akan menghampiri, akan datang ke taman-taman bunga untuk mendapatkan sari-sari makanan dari bunga-bunga yang berada di taman-taman tersebut. Maka pemirsa rahimakumullah, manusia pun akan seperti kupu-kupu. Bila amal kita ini baik, kita akan berada di taman-taman surga, akan menikmati keindahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu akan diberikan surga. Masya Allah.
Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Apalah takhilun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Insyaallah kita pergunakan akliyah kita untuk membaca akan ayat-ayat Allah, beriktibar dari kupu-kupu, sehingga kita menjadi insan yang beriman dan beramal soleh, sehingga nanti keluar dari kepompong alam barzah, manakala kita dibangkitkan, kita akan menjadi makhluk yang Allah berikan, makhluk yang Allah jadikan menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah SWT dalam keredoannya, yang dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.